Hai Sobat Korpu, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Sobat Korpu udah pernah dengar belum kata inventory? Buat yang udah, boleh tulis di kolom komentar ya, apa sih inventory yang kalian tahu? Dan buat yang belum, jangan khawatir, karena di video kali ini kita akan membahas tentang inventory ya. Ditonton videonya sampai habis, jangan di skip. Iya, sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk follow Instagram @live@kf dan subscribe YouTube channel KF Korpu. Oke deh, check it out. Secara umum, inventory mengacu pada semua barang, produk, barang dagangan, dan bahan yang dimiliki oleh bisnis dan dijual di pasar untuk mendapatkan keuntungan. Gampangnya, jika diartikan ke bahasa Indonesia, inventory memiliki arti persediaan. Persediaan yang dimaksudkan ini adalah produk yang dijual oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Produk yang dipasarkan ini bisa macam-macam. Misalnya, ada inventory dalam industri manufaktur. Inventorinya bisa berupa produk akhir yang diproduksi dan siap dijual, atau bahan baku dan bahan setengah jadi yang disimpan di gudang. Selanjutnya, inventory jasa. Dalam industri jasa tidak ada pertukaran stok fisik, inventorinya bersifat tidak terwujud. Tapi masih banyak nih yang mengartikan inventory jadi aset, padahal sebenarnya itu nggak sama loh. Meskipun keduanya dikategorikan sebagai aset, namun memiliki perbedaan. Supaya Sobat Korpu nggak keliru, kita coba lihat perbedaannya ya. Aset itu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan diklasifikasikan sebagai aset tetap dan aset lancar. Aset tetap ini biasanya dipakai sendiri oleh perusahaan dan tidak dijual kembali. Sedangkan inventory adalah barang yang dipergunakan untuk dijual, didistribusikan, atau dikonsumsi dengan beberapa cara pada kegiatan perusahaan. Misalnya, stok barang untuk dijual. Contohnya, ada sebuah pabrik mobil. Mobil yang diproduksi termasuk barang inventory karena diperjualbelikan. Sedangkan asetnya adalah mesin-mesin milik perusahaan yang digunakan untuk memproduksi mobil tersebut. Gimana? Sobat Korpu udah paham ya bedanya aset dan inventory? Jadi singkatnya, yang tergolong inventory itu produk yang dijual perusahaan. Inventory juga punya beberapa jenisnya loh Sobat Korpu. Kita pahami satu-satu ya. Yang pertama ada inventory bahan baku. Bahan baku terdiri dari semua barang yang diproses untuk menjadi produk akhir. Meskipun nggak bisa dijual langsung, namun kita nggak bisa membuat produk unggulan bisnis kalau nggak ada bahan bakunya. Contohnya dalam industri minuman sari buah, bahan bakunya adalah buah-buahan dan pemanis makanan. Dari bahan tersebut nantinya akan diolah sampai menjadi minuman. Nah, produk minuman inilah yang akan dijual dan dipasarkan. Biasanya, konsep bahan baku sebagai inventory hanya ada pada industri pabrik. Kemudian, pekerjaan sedang dalam proses atau work in progress. Gak hanya bahan baku, pekerjaan yang sedang dilakukan dalam sebuah produksi juga bisa dikategorikan sebagai inventory. Misalnya, di sebuah perusahaan pembuat kue, setelah bahan mentahnya diproses dan kuenya udah dicetak, mereka menjalani pemeriksaan kualitas sebelum dikirimkan untuk pengemasan akhir. Semua kue yang menunggu pemeriksaan kualitas dianggap sedang dalam proses. Gampangnya, kategori pekerjaan dalam proses terdiri dari semua barang yang sudah diproses tetapi belum dikirim untuk dijual. Yang ketiga, ada inventory barang jadi. Barang jadi adalah barang akhir yang siap dijual di pasaran. Barang-barang ini telah melewati semua tahapan produksi dan pengecekan kualitas. Selanjutnya ada inventory MRO. MRO ini singkatan dari maintain, preparing, dan operation. MRO ini digunakan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin atau alat yang terlibat dalam proses produksi barang. Contoh barangnya ada pelumas mesin, mesin pendingin makanan, baut, mur, dan lain sebagainya. Biasanya ditemukan dalam industri manufaktur. Yang terakhir ada penyangga. Penyangga sebagai inventory adalah stok pengaman pada gudang berupa barang-barang untuk memenuhi kebutuhan atau demand tidak terduga. Penyangga sangat bermanfaat dalam keberlangsungan usaha dan menjaga angka penjualan tetap stabil.
Karena inventory barang dagangan yang secara terus-menerus akan dibeli dan dijual, makanya ini jadi unsur paling aktif dalam operasi perusahaan, baik di perusahaan dagang maupun di perusahaan industri. Nah, maka dari itu perlu dimanage dengan baik nih, supaya nggak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yuk kita cari tahu apa aja sih manfaat manajemen persediaan. Pertama, memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas bisa diperoleh kalau perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Kenapa sih harus beli banyak? Supaya ada yang bisa disimpan jadi stok atau persediaan. Kemudian menghindari kekurangan barang atau out of stock. Supaya nggak kehilangan pelanggan karena stok barang yang tidak memadai, makanya perusahaan harus mempunyai persediaan barang jadi yang cukup. Dan yang ketiga, ada manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. Ini bisa menaikkan citra perusahaan karena selalu bisa memenuhi keinginan pelanggan. Peningkatan tingkat pelayanan. Pelanggan gak hanya meminta kecepatan pengantaran, tetapi juga ketepatan dan kepercayaan. Yang terakhir, manfaat manajemen persediaan yaitu pengontrolan persediaan yang lebih baik. Fleksibilitas dari distribusi dan penyimpanan barang-barang secara menyeluruh memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengontrol persediaan sesuai dengan bisnis. Akses yang instan terhadap persediaan untuk direspons secara cepat dalam pengambilan keputusan. Jadi, sangat penting nih Sobat Korpu untuk memahami manajemen perusahaan agar inventory terkelola dengan baik. Nah, ini dia tips mengelola sistem inventory di perusahaan. Yang pertama, tentukan prioritas. Supaya pengelolaannya maksimal, tentukan prioritas stok berdasarkan kategori yang telah dibuat sebagai langkah awal. Catat semua informasi produk. Pastikan mencatat setiap informasi inventory yang dimiliki agar barang dapat dilacak setiap saat. Ini juga bisa memberikan informasi bermanfaat yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual barang. Lakukan audit pada inventory opname. Supaya sistem stok selalu sehat, jangan ragu untuk mengaudit inventory baik dalam periode harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Audit dapat membantu mengetahui angka pasti stok yang tersedia. Terapkan aturan 80-20. Idealnya, 80% keuntungan berasal dari 20% barang yang terjual. Dalam pengelolaan inventory, fokus pada angka 20%. Langkah ini membantu kita memahami siklus penjualan dan mengetahui barang yang menghasilkan paling banyak keuntungan. Jadi, pastikan rekap akurat ya mengenai barang-barang yang menjadi prioritas sistem inventory. Seru ya Sobat Korpu belajar tentang inventory. Jadi lebih paham nih gimana pentingnya persediaan buat sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita intip yuk gimana mengelola inventory obat. Soalnya obat ini kan sangat penting buat kesehatan masyarakat. Inventory obat di apotik merupakan investasi yang membutuhkan modal cukup besar. Karena apotik sangat diperlukan, soalnya berkaitan dengan pelayanan terhadap pasien. Stok persediaannya penting buat dikelola, supaya kebutuhan pasien dapat selalu terpenuhi. Pengelolaan yang baik akan membantu apotik untuk mengontrol supply dan demand. Pengelolaan persediaan obat-obatan dilakukan secara bertahap menggunakan proses yang efektif. Itu dia Sobat Korpu tentang persediaan. Asik ya mengenal dan mempelajari gimana sistem inventory dalam sebuah perusahaan. Semoga bermanfaat buat Sobat Korpu ya. Jangan lupa untuk follow IG-nya @live@kf dan like, comment, and share video ini supaya kita berbagi ilmu ya. Oh iya, nyalain lonceng notification dan subscribe channel KF Korpu supaya nggak ketinggalan video terbaru dari KF Korpu. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!